bun, ayah bunda. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sukses menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan bagi sahabatku semua yang menjalankannya. Baik, dalam suasana Ramadan kali ini pesan untuk teman-temanku semua adalah yuk kita sama-sama tingkatin ibadah, jaga produktivitas. Meskipun puasa, tetap semangat menjalankan rutinitas dan tetap produktif. Baik, ayah bunda, sahabatku semua, kali ini kita mau bahas soal supervisi kelas. Masih tentang supervisi kelas. Kita kali ini ada di tahap akhir, tahap yang keempat, yaitu pemberian umpan balik dan rencana tindak lanjut dari proses kegiatan supervisi yang kita laksanakan. Untuk itu stay tune, mari kita ngobrol lebih dalam. Oke, Aibun, sahabatku semua, setelah kita melaksanakan rangkaian proses pada tahap 4 ini, itu artinya kita sudah memiliki format yang utuh untuk bisa kita pakai dalam kegiatan supervisi. Dari tahap 1, 2, 3, dan sekarang kita ada di tahap yang keempat. Setelah tahap keempat ini kita buat formatnya, berarti kita akan betul-betul siap untuk melaksanakan kegiatan supervisi dengan disertai atau dilengkapi oleh dokumen yang keren punya, yang sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam modul yang sudah saya share sebelumnya. Atau bisa teman-teman cari juga di modul TK ya. Di situ bisa dilihat bagaimana cara membuat atau cara melakukan proses kegiatan supervisi kelas. Mantap banget ya Ibu. Jadi di tahap yang keempat ini itu adalah tahapan pemberian umpan balik dan rencana tindak lanjut. Jadi pada tahap ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama, merancang pemberian umpan balik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah hasil temuan pembelajaran. Lalu merekapitulasi rencana tindak lanjut kegiatan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan. Lalu ada mengidentifikasi dampak atau outcome dari kegiatan supervisi yang kita lakukan. Jadi itulah rangkaian kegiatan pada tahap yang keempat ini yang harus kita lakukan. Nah, nanti hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut kita tuangkan, kita input ke dalam format-format yang akan kita siapkan. Apa aja sih formatnya? Nah, ini kita meluncur ke format yang pertama. Di format yang pertama ini ada rekapitulasi hasil pemberian umpan balik ya. Jadi ini adalah rekap kumpulan dari seluruh kegiatan pemberian umpan balik ya. Di sana ada nama lembaga dan hari tanggal dari kegiatan pelaksanaan supervisinya kapan itu dituangkan. Kemudian di kolom ada 7 kolom. Yang pertama nomor, nama guru kelas, mengajar pada kelompok A atau B ya. Terus keberhasilan yang dicapai itu apa? Hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, ini adalah merupakan evaluasi dari kegiatan proses pembelajaran yang sekiranya masih perlu ditingkatkan gitu ya, supaya kegiatan pembelajaran besok itu lebih menyenangkan, hasil yang dicapai juga semakin optimal. Lalu kesimpulan. Pada bagian bawah biasanya titik mangsa ditandatangani oleh kepala satuan. Ini adalah format yang kedua, yaitu identifikasi masalah hasil temuan pembelajaran. Identitas satuan yang harus diisi: nama guru, nama lembaga, nama guru, kemudian kelas, tema serta subtema, tanggal pelaksanaan supervisi akademiknya. Kemudian kolomnya itu terdiri dari 4 bagian: nomor, kemudian aspek yang diidentifikasi. Nah,
Padahal aspek yang akan kita identifikasi itu tidak terlepas dari 3 komponen. Ini sudah menjadi pakem ya. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, jadi nanti dari 3 hal tersebut, masalah yang ditemukan itu apa? Gitu. Selanjutnya adalah alternatif pemecahan masalah atau tindak lanjutnya yang akan direkomendasikan bagi pelaksanaan pembelajaran esoknya. Selanjutnya ini ada format rekapitulasi rencana tindak lanjut kegiatan supervisi. Pada format ini terdiri dari 4 kolom, yaitu nomor, nama guru, hasil pelaksanaan supervisi akademik, lalu bentuk tindak lanjut, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan supervisinya, gitu. Selanjutnya adalah instrumen dampak supervisi akademik. Jadi nanti diisi identitas satuan lembaganya yang terdiri dari nama sekolah, nama guru, kelompok, tema, subtema, tanggal atau waktu supervisi akademik. Formatnya itu terdiri dari nomor, dampak atau outcome, yang terdiri dari beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah motivasi belajar anak, lalu hasil perkembangan anak, kualitas pembelajaran, kompetensi guru, serta prestasi lembaga. Nah, di papan skor diisi nanti kalau 4 itu keterangannya adalah untuk sangat baik, kemudian skor 3 untuk baik, skor 2 untuk cukup, dan skor 1 itu untuk kurang. Nanti rekapitulasi penilaian akhirnya yaitu cara ngitungnya skor perolehan, ya, akumulasi total seluruh perolehan berapa skornya dibagi skor maksimal. Skor maksimal berarti ada di poin 4 semua dari seluruh dampak kegiatannya, dikali 4 kemudian dikali 100%, nanti ketahuan deh hasilnya berapa. Nah, lalu di konversi nilai untuk peringkatnya. A atau amat baik itu nilai 90 sampai dengan 100. Kalau nilai B itu 80 sampai dengan 90. Nilai cukup itu 70 sampai dengan 80, serta kurang itu kurang dari 70. Dalam panduan modul juga di situ dicantumkan adalah kelengkapan dokumen pada pelaksanaan kegiatan MONEF, monitoring dan evaluasi yang diadakan oleh pengawas sekolah. Jadi ini bisa jadi juga kisi-kisi atau pakem-pakem yang akan dinilai pada proses kegiatan evaluasi dari sekolah, gitu. Jadi sekolah kan menyelenggarakan kegiatan proses supervisi. Nanti di sana tim pengawas akan datang ke sekolah untuk menanyakan kegiatan supervisi yang sudah dilaksanakan, atau bisa jadi juga pengawas itu datang pada saat pelaksanaan supervisi dilaksanakan. Jadi betul-betul ingin melakukan tinjauan bagaimana cara melaksanakan supervisi kelas, begitu. Nah, ini adalah dokumen, jadi bisa juga kita buatkan lalu kita sodorkan ke pengawas pada saat pengawas itu datang, atau bisa jadi juga pengawas juga memiliki acuan yang sama pada saat melakukan MONEF untuk kegiatan supervisi. Jadi kita memiliki sudut pandang yang sama tentang kegiatan yang akan di MONEF. Sekolah akan dinilai oleh pengawas, kemudian guru akan disupervisi oleh kepala. Pertama adalah perencanaan supervisi akademik, ya. Di sana terdiri dari 1 sub kegiatan rencana supervisi. Adapun sub kegiatannya adalah tujuan,
jadwal supervisi akademik, pendekatan data teknik, instrumen supervisi akademik. Nah, ini sudah kita buat ya rancangan atau draft dokumennya pada tahap yang pertama. Ini sudah kita bahas juga. Kemudian di pelaksanaan supervisi akademik terdiri dari 6 sub kegiatan. Yang pertama adalah dokumen perangkat pembelajaran, instrumen telaah RPP, instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran yang telah terisi, lembar observasi umum yang telah terisi, daftar pertanyaan setelah observasi yang telah terisi, lalu lembar pengamatan hasil pembelajaran anak yang telah terisi. Jadi pada pelaksanaan supervisi akademik ini nanti yang akan dinilai oleh pengawas adalah format yang sudah terisi. Artinya kegiatan supervisi kelasnya itu sudah dilaksanakan begitu sebelum tim Monef ini datang. Jadi nanti kita akan menyuguhkan atau memberikan lampiran dokumen yang sudah terisi penuh. Kemudian pada tahap yang selanjutnya di analisis data ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu analisis hasil supervisi. Nah, ini juga sudah kita kaji ya, sudah kita diskusikan bersama pada tahap yang lalu, pada tahap 3. Nah, di tahap 4, nah yang saat ini sedang kita proses laksanakan adalah umpan balik dan tindak lanjut, di mana terdiri dari 4 sub kegiatan. Pertama adalah rekap hasil pemberian umpan balik, kemudian identifikasi masalah hasil temuan, rekapitulasi rencana tindak lanjut, lalu dampak supervisi akademik. Nah, di pamungkas nanti di kegiatan yang kelima adalah laporan, di mana terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu laporan hasil pelaksanaan supervisi. Nanti akan kita urai deh bagaimana membuat sistematika laporan supervisi akademik yang akan kita persiapkan dengan matang, sehingga pada saat kunjungan atau monef dari Bapak penilik atau Ibu penilik atau pengawas nanti gitu, kita betul-betul sudah memiliki kesiapan yang baik ya, yang sangat baik untuk dilaksanakannya kegiatan monef, pelaksanaan kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, Aibun, ayah bunda serta sahabatku semua, itu tadi obrolan kita seputar feedback, pemberian umpan balik dan rencana tindak lanjut dari kegiatan supervisi akademik yang kita laksanakan di satuan lembaga kita atau di yayasan kita. Itu aja yang kita bahas kali ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah ya esok atau lusa dengan agenda pamungkas, yaitu pada sesi terakhir dari kajian atau pembahasan tentang kegiatan supervisi akademik atau supervisi kelas, di mana kita akan ngobrolin atau ngebahas tentang sistematika penyusunan laporan akhir, laporan paripurna tentang kegiatan supervisi kelas. Oke, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus, jaga produktivitas, tetap semangat dalam berkarya. Mudah-mudahan Bu Samudra ini bisa menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.